Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah menyempatkan waktu kalian untuk hadir dalam penyuluhan mengenai tiga penyakit yang akan kita sampaikan yang diakibatkan dari sinar UV. Untuk kelompoknya yang pertama ada Jonathan Farel, ada aku sendiri Bima Dinur, ada Rena Gustian Purba. Oke, next. Yang pertama kita akan membahas mengenai penyakit pada mata yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Yang pertama adalah pterygium. Jadi pterygium adalah suatu sebutan untuk kelainan klinis berupa jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga pada limbus korneanya. Untuk etiologinya sendiri ini belum diketahui secara pasti. Namun, penyakit ini lebih sering terjadi pada orang yang tinggal di daerah beriklim panas, kering, dan berdebu. Ini sangat cocok untuk tempat tinggal kita, yaitu Bandar Lampung. Untuk manifestasi klinisnya, yang pertama ada mata merah berulang yang disertai rasa iritasi, seperti rasa mengganjal, berpasir, dan juga perih. Kemudian pada pemeriksaan oftalmologik dapat ditemukan jaringan berwarna merah muda berbentuk segitiga yang tumbuh dengan dasar di limbus serta puncak segitiga di kornea. Kemudian ada iritasi kronik yang menimbulkan tanda klinis berupa garis berwarna kecoklatan yang sering ditemukan di apeks pterygium yang dikenal sebagai Stoker's line. Oke, ini mungkin ada foto-foto dari penyakit pterygium, ada 4 gambar, mungkin teman-teman bisa lihat. Sesuai definisi tadi, untuk patogenesisnya adalah suatu proses degenerasi yang dipengaruhi oleh pajanan ultraviolet kronik yang diduga akibat menjadi dasar penyebab terjadinya pterygium tersebut. Kemudian jaringan pterygium ini merupakan jaringan ikat fibroblast dan pembuluh darah yang berproliferasi dari limbus dan tumbuh ke arah kornea. Adanya kerusakan sel punca limbus merupakan faktor yang menyebabkan jaringan dari konjungtiva mampu menyeberang tumbuh ke arah kornea. Kemudian untuk penyakit pterygium ini ada 4 derajat. Untuk derajat pertama, jika pterygium hanya terbatas pada limbus kornea. Untuk derajat kedua, jika sudah melewati limbus kornea, tetapi tidak lebih dari 2 mm melewati kornea. Untuk yang ketiga, derajat 3 sudah melebihi derajat 2, tetapi tidak melebihi pinggiran pupil mata dalam keadaan cahaya normal, yaitu pupil dalam keadaan normal sekitar 3-4 mm. Untuk derajat 4, pertumbuhan pterygiumnya itu sudah melewati pupil sehingga mengganggu penglihatan manusia. Oke, untuk tata laksana dari Terigium ini pada tahap awal kita bisa menggunakan tindakan konservatif seperti yang sedang kami lakukan seperti penyuluhan, yaitu bisa dilakukan penyuluhan pada pasien untuk mengurangi iritasi maupun paparan sinar ultraviolet dengan menggunakan kacamata anti UV dan pemberian air mata buatan atau topical lubricating drops. Kemudian untuk terapi definitifnya kita bisa melakukan bedah eksisi jaringan pterygium itu. Untuk indikasi melaksanakan bedahnya dibagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama ada penurunan tajam penglihatan pada pasien, adanya inflamasi berulang, kemudian adanya gangguan gerak bola mata, dan juga ada indikasi pemakaian kosmetik. Kemudian untuk terapi medikamentosanya untuk pterygium bersifat simptomatik aja. Itu kualitas lapisan air mata sebagai pelindung dari jaringan permukaan mata harus diperbaiki dengan pemberian artificial tears terus-menerus. Kemudian obat antiinflamasi non-steroid topikal dengan dosis 4 kali sehari 1 tetes dapat diberikan saat pterygiumnya ini mengalami peradangan akibat dari iritasi lingkungan. Oke, ini selanjutnya ada pinguecula yang akan dijelasin oleh saudara Rian Agustin Purba. Oke, thank you Bim. Jadi ini kita bisa lihat ya teman-teman untuk Pinguecuela dari gambarnya, gambar satu dan juga gambar dua. Oke, boleh di next. Oke, jadi untuk manifestasi klinis Pinguecula ini sendiri itu muncul sebagai bercak putih kekuningan di dekat limbus ya teman-teman. Dan juga dia itu biasanya menyerang sisi hidung terlebih dahulu, lalu ke sisi temporalnya. Dia itu lebih kayak bentuknya itu adalah nodul kekuningan yang bilateral, statis, tidak melibatkan kornea, lebih banyak di sisi nasal dibandingkan temporal. Nodul ini juga biasanya tumbuh di bagian horizontal konjungtiva bulbi di area visura palpebra yang dapat menginvasi limbus. Dan juga biasanya konjungtiva pada penyakit pinguecula ini lebih keruh karena ada deposit lemak tadi. Gejala-gejala lain yang menyertai pinguecula ini bisa juga mata merah, berair, perih, ataupun perasaan mengganjal seperti ada benda asing dan juga gatal. Penglihatan atau visus juga bisa menjadi buram nih jika pertumbuhan nodulnya sudah mencapai pupil. Boleh di next?
Oke, untuk tata laksana sendiri teman-teman pada umumnya pinkula ini tidak memerlukan pengobatan. Namun apabila si pasiennya merasa tidak nyaman, itu bisa dilakukan tindakan laser fotokoagulasi dan juga eksisi ke nodul yang disebabkan oleh pinguecula atau ketiga pertumbuhan pinguecula mencapai ke pupil seperti yang udah dimention tadi ya teman-teman. Tapi untuk pinguecula ini sendiri, apabila ada peradangan, itu bisa diobati dengan steroid untuk mempercepat redanya peradangan. Namun, untuk penggunaan steroid ini tidak direkomendasikan jangka panjang karena dapat menyebabkan infeksi sekunder, teman-teman, pada matanya. Untuk obat tetes sendiri, itu bisa menggunakan indomethacin yang berfungsi untuk mengurangi gejala peradangannya juga. Oke, untuk penyakit berikutnya boleh dijelaskan oleh Jonathan. Oke, halo teman-teman. Jadi sebenarnya aku mau bahas lagi salah satu penyakit yang lumayan mainstream lah ya, lumayan banyak di kalangan penduduk, terutama lansia. Terus karena ini juga bisa terjadi karena sinar UV gitu. Jadi katarak itu sebenarnya opasifikasi lensa mata atau kayak lensa matanya itu kayak keruh gitu. Jadi sebenarnya boleh di next mungkin. Jadi buat apa? Buat katarak ini sendiri sebenarnya itu tuh ada masalahnya itu di eh bagian sini. Nah, di bagian lensanya gitu. Jadi simple aja sebenarnya lensa itu sebenarnya dibagi tiga. Struktur yang paling utama itu ada nukleus, terus ini korteks, baru di sini ada kapsulnya gitu, ada kapsul yang membungkusnya. Nah, si katarak ini kan tadi aku bilang ada karena sinar UV gitu. Jadi katarak yang karena sinar UV ini biasanya terjadinya di lokasinya di kapsul ini. Jadi namanya katarak subkapsular gitu. Dia ciri-cirinya adalah seperti ini gitu. Dia ada kayak granul gitu. Jadi ada granul-granulnya gitu, ada titik-titik hitam gitu. Nah, ini biasanya disebabkan oleh penumpukan protein di bagian sini gitu. Basically semua patologinya itu kebanyakan karena penumpukan protein. Cuman lokasi-lokasinya aja yang beda. Nah, mungkin sedikit di yang katarak yang lain. Kalau misalnya kortikal katarak itu dia biasanya terjadi di bagian korteksnya gitu. Di sini terus makanya dia kayak ada wheels gitu. Jadi kayak ada jari-jari. Terus di sini ada katarak juga nuklearis, dia biasanya di tengah itu. Jadi di situ dia ada yellowing gitu. Jadi ada kayak kuning-kuning gitu. Nah, sedikit patofisiologinya adalah dibagi tiga gitu. Ada yang karena usia, trauma ini termasuk sinar UV tadi, sama ada karena penyakit sistemik gitu. Kalau misal karena usia, biasanya karena denaturasi dari protein, jadi proteinnya tuh nambah, tingkat, akumulasi, jadi opak deh, lensanya ada kekeruhan gitu. Terus di sini ada yang karena trauma. Kalau trauma itu biasanya, misalnya ini lensa, dia karena trauma stretching jadi equator line stretching itu jadi kayak stretch gitu jadi dia bentuknya malah makin flatten gitu. Nah ini kerusakan struktur itu sangat rawan untuk menyebabkan penumpukan protein juga nanti di sini di bagian kapsul lensanya gitu, jadi nyebabin katarak juga, katarak itu. Nah terus di sini ada yang karena penyakit sistemik itu biasanya diabetes mellitus. Nah dia peningkatan glukosa terus malah bikin air pada masuk jadi overhidrasi, lensanya tuh kebanyakan air gitu. Jadi nyebabin kekeruhan juga, opak juga gitu. Singkat aja, langsung berarti kebanyakan sih kalau misal karena sinar UV dia sebabnya di ini kapsular ini, subkapsular gitu. Oke, lanjut langsung ke ininya. Kalau misalnya tata laksananya, sebenarnya tata laksana utamanya pasti bedah. Cuman teman-teman kalau misalnya memang nggak diperlukan bedah, contohnya indikasinya diperlukannya apa? Misalnya dari visus, pertama visusnya kalau misalnya lebih bagus dari 6/24, itu nggak usah dibedah gitu. Terus kalau misalnya nggak ada penyakit penyerta, masih aman-aman aja gitu, itu nggak usah dibedah gitu. Itu bisa pakai terapi konservatif. Terapi konservatifnya itu biasanya dikasih kacamata dia gitu. Terus dikasih juga namanya tetes mata artificial tears gitu. Iya, tetes mata HF gitu, artificial tears. Itu banyak mereknya sih, bisa Insto, bisa juga kalau misalnya teman-teman tahu Cendo itu bisa. Terus ada
Di sini ada 3 tindakan bedah kalau memang diperlukan. Ada ICCE, HCF, sama vakoemulsifikasi atau implantasi IOL. Nah, kalau ICCE, simpelnya, biar simpel, itu ICCE itu ini semua lensa, semua kapsul lensa, kapsul, nukleus, korteks, semuanya diambil. Jadi nanti tanpa lensa, simpelnya gitu. Jadi nanti teman-teman sebenarnya nanti yang teman-teman lihat kalau misalnya tanpa lensa itu masih ada. Jadi teman-teman kelihatan, tapi jarak kelihatannya itu terbatas banget. Tapi lebih better dibandingkan orang yang katarak gitu. Kalau katarak kan keruh ya. Kalau ini tuh dia masalahnya cuman nggak bisa ngelihat jauh aja gitu. Kalau misalnya nggak tanpa lensa. Tapi udah jarang dilakukan karena ya udah terbelakang lah. Terus ada ECCE. Kalau ECCE itu dia cuma ngambil nukleus sama dia ngambil korteksnya doang. Kapsulnya dibiarin gitu. Tetap ada kapsul. Nah, baru tetap ada kapsul ini dimasukin lah ke sini IOL atau intraocular lenses gitu. Yang baru. Nah, itu baru jadi visusnya bisa kembali seperti semula. Tuh. Nah, SCI ini udah terbarukan, tapi ada lagi yang terbarukan namanya vakoemulsifikasi. Nah, vakoemulsifikasi ini sama, masukin IOL juga, cuman bedanya dia pakai insisi kecil, insisinya cuman 2 sampai 3 cm gitu. Oke, kalau misalnya dari bahaya paparan UV-nya, jadi sebenarnya bagaimana sih cara menghindari nih bahaya dari paparan sinar UV? Yang pertama itu pasti kita harus lindungi anak-anak dulu pertama karena anak-anak lebih rentan. Terus yang kedua, batasin banget waktu terpapar sinar matahari karena teman-teman kalau misalnya di jam 10 pagi hingga 2 siang itu tuh rentan banget karena sinar UV-nya tuh bisa dibilang sinar UVA gitu. Jadi kekuatannya tuh lumayan tinggi dan resiko utamanya itu emang katarak langsung gitu kena ke lensanya. Tuh. Terus ketiga itu ada gunakan lokasi berteduh dengan bijak. Jadi teman-teman kalau misalnya emang udah panas banget nih di jam-jam segitu, boleh banget berteduh gitu. Bukan lindungin kulit doang, lindungin mata juga teman-teman. Terus ada pakailah pakaian pelindung. Nah, basically bisa lah kayak baseball cap tuh. Itu penting juga kalau misalnya teman-teman pakai sunglasses juga oke gitu untuk menghindari radiasi UV tadi gitu. Dari aku sebenarnya itu aja sih. Mungkin ini mengingatkan kita bahwa penting banget untuk melindungi bagian mata gitu, menghindari sinar UV. Dari aku itu aja. Ini boleh lanjut ke Bima untuk ditutup. Oke, sekian dari penyuluhan mengenai 3 penyakit yang disebabkan dari paparan sinar UV. Buat teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kami tutup? Dan juga ada post-test ya teman-teman. Untuk yang bisa dikerjakan nilai tertinggi nanti akan dikasih hadiah oleh Rian Agustin. Ada yang mau tanya? Kalau boleh tanya boleh rasain aja. Kalau nggak ada, oke boleh Rian mungkin langsung dikirim aja link post-testnya.